Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita hari ini akan masuk ke tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Pada subtema yang pertama, kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, perhatikan ketiga gambar tersebut. Yang pertama, yaitu ada seorang anak yang sedang menikmati sinar matahari di daerah pegunungan. Lalu yang kedua, tampak ibu sedang menjemur pakaian. Lalu yang ketiga, ada air yang sedang dimasak di atas kompor. Tahukah anak-anak apa hubungan ketiga gambar tersebut? Ketiga gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Lalu, bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh kita mengeluarkan energi panas juga? Bagaimana cara mengukur energi panas? Ayo membaca teks yang berjudul Sumber Energi Panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Ayo menulis. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, mari jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan ya pada buku kalian dengan rapi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. 3, apa saja
saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. 5. Bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Nah, selain keenam pertanyaan tersebut, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut dan tuliskan juga di bukumu dengan rapi ya. Pertama, apa judul bacaan di atas? 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Paragraf 1 ada 3 kata kunci, yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Atau kalau sekarang, silakan anak-anak tuliskan pada bukunya masing-masing. Nah, sumber energi panas sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatan di sekelilingmu dan temukan sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan. Nah, berikut merupakan contoh dari sumber energi panas. Anak-anak dapat melihat sendiri pada tabel, ada kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan yaitu panci dan kompor, sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor. Lalu kegiatan menyetrika pakaian, ada setrika arang, sumber energi panas yang digunakan yaitu bara api dari arang. Dan kegiatan ketiga yaitu memasak air, ada alat yang digunakan panci dan kompor, sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor. Nah, selain ketiga kegiatan tersebut, dapatkah anak-anak menemukan kegiatan yang lain yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sumber energi panas? Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan di rumah masing-masing ya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 6 buah es batu yang berukuran sama, 3 wadah untuk es batu, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya, 1. Letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas atau di dalam rumah ya. Ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. 4. Setiap anggota kelompok, atau sekarang kita kerjakan secara mandiri, anak-anak akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Nah, kurang lebih percobaan di atas nampak pada ketiga gambar tersebut ya. Ada yang diletakkan di bawah sinar matahari, di dalam ruangan, dan ada di dalam lemari. Silakan anak-anak jawab keempat pertanyaan tersebut dan tuliskan pada buku masing-masing dengan rapi ya. Nah, hari ini kita telah belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan kalor, apa itu sumber energi panas, contoh kegiatan sehari-hari yang menghasilkan energi panas, dan matahari sebagai sumber energi panas terbesar. Demikian pembelajaran 1. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2.